Hai, ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul Ninja Assassin yang dirilis pada tahun 2009. So, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk cus ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pimpinan Yakuza Mashi yang berlokasi di Osaka, sedang menato punggungnya. Dia terlihat kesal karena merasa kesakitan saat ditato sama si tukang tato yang sudah tua. Tukang tato itu pun mengatakan kalau ada orang yang merasa kesal dan kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok hidup di lingkungan yang keras. Pimpinan Yakuza itu lalu marah dan merasa terhina. Kemudian datanglah salah satu anak buahnya membawa surat yang berisi pasir hitam. Si tukang tato terlihat ketakutan saat melihat pasir hitam yang keluar dari dalam surat. Hal itu menandakan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Mendengar hal itu, pimpinan Yakuza dan anak buahnya tertawa karena menganggapnya lelucon. Namun tukang tato itu menceritakan kalau dulu seseorang yang juga menerima amplop berisi pasir hitam mengalami hal yang mengerikan. Sesuatu yang muncul dari balik bayangan akan membuat semua orang tewas. Tukang tato itu kemudian menunjukkan bekas luka di dadanya. Ia mengaku beruntung karena jantungnya terletak di sebelah kanan, sehingga ia tidak mati. Bahkan di tengah dadanya terdapat tato ninja untuk mengingat dirinya akan kejadian mengerikan itu. Para Yakuza pun tertawa mendengar cerita tentang ninja di era modern saat ini. Lalu tiba-tiba kepala salah satu anggota Yakuza itu terbelah. Mereka semua kaget dan ketakutan. Lampu pun padam. Terdengar suara pedang mengayun di mana-mana tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Satu persatu, para anggota klub Yakuza itu tumbang. Pimpinan Yakuza menembakkan pistol ke sembarang arah dan mengatakan akan membayar berapapun asalkan jangan membunuhnya. Tukang tato itu mengatakan kalau sia-sia saja bernegosiasi dengan mereka. Saat sedang panik, kemudian tangan si pimpinan Yakuza itu tiba-tiba putus dan kepalanya ditebas oleh senjata tak terlihat. Kemudian dari balik bayangan muncul sosok ninja yang dimaksud. Ninja itu berjalan mendekati si tukang tato. Dengan mata yang dingin, sang ninja tanpa basa-basi langsung menebas si tukang tato tersebut. Scene lalu berpindah di kota Berlin, di markas Europol. Seorang agen penyelidik bernama Mika menemui atasannya yang bernama Maslow. Ia memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh anggota klan ninja Ozuno. Mika menyelidiki transkrip persidangan terdakwa yang bernama Kuniko Mushige Kayaki, di mana jaksa menanyakan soal pembayaran 45,3 kg emas kepada klan Ozuno, di mana setelah itu tidak pernah dibahas lagi sampai sekarang. Jumlah itu sama dengan rumor yang beredar di mana ada sekelompok Yakuza membayar 45,3 kg emas kepada klan Ozuno yang berujung pembantaian klub Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka. Sebelumnya Mika berpikir klan ini berusia ribuan tahun dan tidak pernah berubah dalam menghargai nyawa buruannya. Kemudian Mika menelusuri lebih dalam lagi dan menemukan keterkaitan atas insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia Zhukov dengan klan Ozuno. Sehari sebelum pembunuhan, terdapat transferan misterius dari Bank Shanghai berjumlah sama persis dengan nilai 45,3 kg emas saat ini. Mika mengatakan kalau klan Ozuno bukanlah mitos, tapi nyata. Klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Maslow merasa semua ini gak masuk akal. Dia belum bisa mempercayainya. Scene lalu berpindah di sebuah tempat laundry. Terlihat seorang pria bernama Raizo sedang mencuci pakaian. Di sampingnya ada juga seorang wanita yang mencoba meminta bantuan Raizo. Saat Raizo mendekatinya, dia bertanya, "Kamu dari klan mana? Sedang apa kamu di Berlin?" Sang wanita terlihat kaget dan langsung menyerang Raizo. Hingga terjadilah pertarungan di sana. Saat pemilik laundry datang, dia menemukan salah satu mesin laundry miliknya mengeluarkan darah dan terdapat tubuh manusia di dalamnya. Wow, ngeri ya. Kembali ke tempat Mika, ia dan Maslow terlihat makan siang bersama di pinggir jalan. Maslow mengatakan
kalau dia telah menyelidiki lebih lanjut temuan Mika atas tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun yang lalu. Dengan informasi jaringan KGB Rusia miliknya, ia menemukan sebuah laporan milik agen KGB berpangkat tinggi yang bernama Alex. Laporan itu membahas kemungkinan beberapa pembunuh politik yang dilakukan oleh jaringan kuno canggih yang disebut 9 klan. Mika lalu bertanya, bagaimana nasib Alex? Maslow mengatakan kalau agen itu diusir dari dinas dengan alasan gangguan mental. Mika akhirnya lega. Maslow percaya dengan hasil penelitiannya. Scene lalu berpindah pada Raizo yang memasuki apartemen miliknya. Di dalam terlihat ada berbagai persenjataan ninja. Dan ternyata Raizo adalah seorang ninja. Di dalam apartemen, Raizo mengingat masa lalunya. Saat pimpinan klan Ozuno, yaitu Lord Ozuno memperkenalkan dirinya saat masih kecil di hadapan anak-anak murid lainnya. Di memori yang lain, terlihat Ozuno menyuruh para murid untuk menguasai tubuh mereka. Dari rasa sakit, haus, lapar, termasuk anggota tubuh seperti darah dan kulit. Kemudian Ozuno terlihat menyayat telapak tangannya dengan pisau. Lalu kemudian dia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Saat dibuka, luka sayatan di telapak tangannya telah hilang dan sembuh dengan sendirinya. Itulah kekuatan klan Ozuno. Pada siang hari, terlihat Raizo berhasil melumpuhkan temannya di dalam sebuah pertarungan. Ozuno mengatakan kalau hidup adalah pertempuran. Saat melawan musuh, harus tanpa keraguan dan belas kasihan untuk bertahan, dan belajar untuk tidak takut. Raizo dewasa selalu berlatih menguasai tubuhnya. Kemudian memori kembali ke masa lalu, di mana Raizo kecil harus berjalan di lantai khusus, agar bisa berjalan tanpa suara. Saat Raizo gagal, Ozuno kemudian memukul kaki Raizo hingga berdarah. Hingga pada malam harinya, Raizo tidak bisa tidur karena kesakitan. Terlihat salah satu teman Raizo yang bernama Kiriko mengobati luka-lukanya yang masih membekas hingga dewasa. Di lain tempat, Mika menemui istri Alex. Istri Alex mengatakan kalau dulu laporan Alex menimbulkan masalah pada karirnya. Setelah laporan Alex mencuat, terlihat sikap Alex yang tidak biasa. Alex terlihat ketakutan, dia memasang kunci di setiap celah rumahnya, memasang kamera dan sensor gerak di segala tempat, memasang lampu di mana-mana, dan tidak boleh ada bayangan, kata Alex. Suatu hari ada seorang pria datang ke rumah. Mereka berbicara sesaat lalu pergi. Istri Alex mengatakan kalau Alex dulunya adalah seorang prajurit anggota intelijen Rusia. Alex bukanlah pria yang mudah takut. Lalu saat istri Alex menemui suaminya, terlihatlah ketakutan yang sangat terpancar di mata Alex. Lalu Alex berdiri dan mengatakan kalau Alex sangat mencintainya. Istri Alex mengatakan bahwa Alex sudah meninggal. Sebelum meninggal, terjadi insiden lampu mati. Dan istri Alex tidak mau melanjutkan lagi. Istri Alex kemudian memberikan Mika berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alex di rumah. Mika lalu membuka berkas milik Alex di sana. Terlihat berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata. Lalu terdapat kaset rekaman CCTV. Saat disetel, terlihat wajah Raizo di dalamnya. Berpindah ke apartemen Raizo, terlihat dia berlatih menggunakan pedang dan kusarigama. Terlihat juga amarah dalam diri Raizo. Teringat masa lalunya kembali saat ia menginjak remaja. Raizo bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya Raizo bisa mengendalikan pertarungan, namun lawannya menggunakan cara licik yang akhirnya Raizo bisa dikalahkan. Ozuno lalu mendekati Raizo dan berkata bahwa apa yang dia rasakan bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Lalu Ozuno menekan bagian dalam perut Raizo dan mengatakan kalau inilah rasa sakit yang sebenarnya. Raizo pun berteriak kesakitan. Ozuno menyuruhnya untuk bertahan dari rasa sakit itu. Hingga malam tiba rasa sakit itu tidaklah hilang. Namun pada pagi harinya terlihat Raizo sudah bisa menguasai rasa sakitnya. Sementara di kantor Mika, ia ditemui oleh agen Zabrowski. Dia mengatakan, apakah agen Maslow bertingkah aneh belakangan ini? Zabrowski mengatakan, kalau beban kerja yang sangat berat bisa membawa stres dan kelelahan mental. Mika kemudian menemui Maslow. Ternyata Maslow juga ditemui oleh agen Zabrowski dan menanyakan hal yang sama terhadap Mika. Mika mengatakan kalau ada pihak yang mengawasi mereka.
dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus 9 klan ini. Maslow mengatakan kalau kasus ini bukanlah kasus sembarangan. Banyak orang-orang penting dunia terlibat di dalamnya. Klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk berhati-hati. Malam harinya, Mika pulang ke rumah, meneliti berkas laporan milik Alex. Tertulis di dalam gulungan kuno di abad 14, seorang penjelajah Muslim yang bernama Ibnu Batutah mengunjungi salah satu dari 9 klan tertua yang bernama Klan Pasir Hitam di dalam desa terpencil yang tersembunyi di balik pegunungan bersalju. Ibnu Batutah melihat perayaan makan malam diiringi pertunjukan pertarungan bela diri antara dua bocah kecil yang berusia di bawah 10 tahun. Kemudian berpindah ke tempat Raizo. Saat di perjalanan, Raizo teringat masa lalunya bersama Kiriko. Terlihat Kiriko memotong tali bonsai. Raizo yang melihatnya mendekati Kiriko dan mengatakan kalau Kiriko akan dihukum atas tindakannya. Tetapi Kiriko mengatakan kalau jantung pohon akan tahu kemana mereka tumbuh. Raizo menjawab kalau pohon tidak punya jantung. Tapi menurut Kiriko, semua makhluk hidup mempunyai jantung. Raizo yang merasa dirinya tidak mempunyai jantung membuat Kiriko menempelkan telinganya ke dada Raizo dan mengatakan kalau ia bisa mendengar detak jantung Raizo. Raizo yang tak percaya kemudian disuruh Kiriko untuk mendengar detak jantungnya. Modus. Suatu hari terlihat Raizo ditutup matanya oleh Lord Ozuno. Raizo harus bisa hidup tanpa indera penglihatan selama setahun. Raizo bertarung dengan hanya mengandalkan indera pendengarannya. Awalnya Raizo belum bisa menyesuaikan diri. Namun kemudian indera pendengar Raizo mampu meningkat tajam dan bisa bertarung tanpa melihat. Raizo mampu mendengar gerakan lawan dan dapat mengalahkannya. Bahkan saat malam, Raizo mampu mendengar detak jantung Kiriko yang berdetak seirama dengan detak jantungnya. Di lain hari, Kiriko yang mampu mengalahkan lawannya dalam pertarungan diperintahkan oleh Ozuno untuk menyayat lawannya dengan menggunakan pisau. Namun Kiriko menolaknya, yang membuat Ozuno melukai pipi Kiriko dan menghukum Kiriko. Pada malam harinya, Raizo yang kasihan menemui Kiriko dan memberinya air minum. Kemudian di suatu malam, saat hujan lebat, Raizo mengejar Kiriko yang hendak kabur. Raizo berusaha menghentikannya, namun Kiriko tetap kabur karena baginya, hidup yang sebenarnya ada di luar sana. Kiriko kemudian naik ke atas dinding untuk kabur. Berpindah ke Raizo dewasa, dia terlihat berjalan membawa foto Mika dengan alamat di belakangnya. Sementara itu, di tempat lain, Maslow memperingatkan Mika akan bahaya yang mengintai mereka. Karena selama masa karirnya, Maslow tidak pernah dicurigai seperti sekarang. Dia diperiksa oleh Provos Pertahanan Dalam Negeri, CIA, dan lain-lain. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk cuti dan membekalinya dengan sebuah pistol. Sesampainya di rumah, ternyata lingkungan rumah Mika tengah terjadi pemadaman listrik. Di dalam rumah gelap gulita, Mika menemukan amplop yang berisikan pasir hitam. Tak lama kemudian, terlihat seorang ninja mengayunkan pedang ke arahnya. Namun segera tertahan oleh sesuatu. Ternyata ada 2 ninja di sana, dan terjadilah pertarungan antara 2 ninja itu. Terlihat salah satu ninja berhasil dilumpuhkan. Kemudian terdengar suara yang memperingatkan Mika bahwa akan ada banyak lagi yang datang. Mereka tidak akan berhenti sampai Mika mati. Suara itu mengatakan kalau dia akan membantu Mika. Lalu muncullah sosok Raizo dari balik bayangan. Mika terlihat mengenai Raizo dari rekaman CCTV. Raizo kemudian mengajak Mika untuk meninggalkan tempat itu. Kembali ke memori masa lalu, terlihat Kiriko yang kabur berhasil ditangkap oleh Takeshi. Kemudian diikat pada tiang dalam markas ninja. Ozuno lalu memerintahkan Takeshi untuk mengeksekusi Kiriko. Takeshi yang mengetahui hubungan spesial Raizo dan Kiriko terlihat tersenyum sinis saat menusuk jantung Kiriko. Kembali ke masa sekarang, Raizo mengatakan kalau para ninja sedang mengikuti mereka, memburu berdasarkan aroma tubuh seperti seekor serigala. Mika kemudian menyadari kalau Raizo juga mestinya jadi orang yang diburu oleh klan Ozuno. Karena sesuatu hal Raizo teringat masa lalunya, di saat dia pertama kali mengemban tugas sebagai seorang asasin.
Dia ditugaskan Ozuno untuk membunuh seseorang dan mengambil arloji emas di tangannya. Di dalam toilet, Raizo menemui orang itu dan langsung menusuk pisau ke leher targetnya. Namun targetnya yang terlalu kuat membuat pertarungan sengit di sana. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Raizo berhasil membunuh pria itu dan menyerahkan arloji sebagai bukti dia telah berhasil menyelesaikan misinya. Di atas sebuah gedung, Ozuno menyuruh Raizo menyimpan arloji itu sebagai pengingat bahwa dirinya adalah seorang asasin. Kemudian Ozuno memerintahkan Raizo untuk mengeksekusi seorang wanita yang mencoba kabur. Tapi bukannya mematuhinya, Raizo yang muak malah mengayunkan senjatanya ke arah wajah Ozuno. Ozuno yang murka memerintahkan anak buahnya membunuh Raizo. Hingga terjadilah perkelahian di sana. Kemudian terlihat Raizo yang tak berdaya dan terkena sayatan berbagai macam senjata ninja lalu terjatuh dari atas gedung. Raizo ternyata menyimpan dendam terhadap Ozuno. Kemudian mereka masuk ke sebuah penginapan. Raizo menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti bajunya. Setelah selesai, Raizo membawa rokok di dekat tubuh Mika agar aroma tubuhnya berganti. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mika kemudian mengajak Maslow untuk ke tempat yang tersembunyi. Raizo yang merasakan kejanggalan memperingatkan Maslow bahwa akibat ulahnya akan banyak nyawa berjatuhan. Mika pun terlihat bingung di sana. Tak lama kemudian muncul banyak sekali tentara dari berbagai sisi, menyetrum Raizo dan menangkapnya. Maslow membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia dan mengikat Raizo dalam sebuah sel bingkai. Mika yang kebingungan meminta penjelasan Maslow. Maslow lalu mengatakan ada seorang yang berkuasa memerintahkannya untuk menangkap Raizo. Maslow tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Maslow kemudian memberi Mika sebuah alat pelacak, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Maslow bisa melacak keberadaan Mika. Mika lalu mendekati Raizo dan memberi Raizo beberapa teguk air. Raizo memperingatkan Mika bahwa para ninja sudah tahu lokasi mereka saat ini. Mika kemudian memberitahu Maslow tentang ancaman para ninja, tapi Maslow dan timnya menganggap remeh kata-kata Mika. Hingga tiba-tiba lampu padam. Mika langsung berlari menuju Raizo di dalam kegelapan. Para tentara berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Sementara di atas mereka telah bersiap-siap para ninja untuk menyerang. Para tentara itu satu persatu pun tumbang diserang oleh para ninja. Para ninja juga terlihat menyerang tentara yang ada di dekat Mika. Lalu Mika mengambil kunci sel di tubuh tentara yang tewas itu dan membuka rantai yang mengunci Raizo. Terlihat sosok bayangan memasuki ruangan itu. Tepat saat tangan Raizo berhasil dibuka dan bisa menghabisi ninja di dekatnya. Saat Raizo dan Mika berjalan keluar, ruangan terdengar senyap sekali. Raizo kemudian menyuruh Mika menunggu, dan Raizo pun menghilang dalam gelap. Terdengar suara pertarungan, tetapi tidak terlihat sosok siapapun. Raizo lalu muncul dengan seorang ninja yang sedang bertarung. Raizo berhasil melumpuhkan ninja itu. Di tempat lain, Maslow berjuang menyelamatkan dirinya sendiri dari serangan para ninja. Raizo kemudian menyuruh Mika mengambil mobil yang ada di parkiran. Saat Mika pergi, muncul puluhan ninja dari balik bayangan. Mereka pun bertarung. Raizo terlihat mampu menghindari setiap serangan yang ada. Dia menghabisi para ninja itu satu persatu. Kemudian terlihat semakin banyak lagi ninja berdatangan. Raizo yang mulai kelelahan terlihat terluka oleh sabetan pedang. Raizo lalu melompat menghindari serangan para ninja. Di tempat lain, Mika yang sudah di dalam mobil mendengar suara-suara aneh. Lalu muncul pisau ninja menembus kaca mobilnya. Ia pun menginjak pedal gas dengan panik. Mika dihadang oleh banyak sekali ninja. Beruntungnya Mika berhasil lolos keluar dari gedung itu. Sementara Raizo yang terluka mencoba menyelamatkan diri dengan melompat keluar dari gedung. Raizo berlari di jalanan kota Berlin, tapi para ninja masih juga mengejarnya. Sehingga terjadi pertarungan di jalan. Seorang ninja berhasil merobek perut Raizo. Raizo pun tumbang. Namun Mika menabrak ninja itu dan menyelamatkan Raizo. Mika bermaksud membawa Raizo ke rumah sakit. Namun Raizo menolaknya. Mika kemudian membawa Raizo ke dalam sebuah penginapan. Raizo terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Kemudian dari luar penginapan Mika melihat beberapa bayangan memasuki ruangan tempat Raizo berbaring.
Pada pagi harinya, kepolisian datang berbekal alat pelacak milik Mika. Tetapi mereka hanya menemukan Mika terduduk sendirian karena para ninja membawa Raizo pergi. Di dalam kotak, Raizo mencoba memulihkan dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozuno. Luka-luka itu pun menutup satu persatu. Setelah sampai di markas klan Ozuno, dia dibawa menghadap pimpinan klan Ozuno dan berkata, awalnya Ozuno mempersiapkan Raizo sejak kecil untuk menjadi penggantinya memimpin. Namun sekarang akibat ulah Raizo, Ozuno berniat mengeksekusi Raizo karena telah mempermalukan nama baik klan. Malam harinya, Raizo terlihat diikat pada sebuah tiang. Ozuno terlihat menekan perut Raizo untuk menyiksanya sampai muntah darah. Kemudian Takeshi menyadari kalau Raizo membawa alat pelacak yang diberikan Mika sebelumnya. Tak lama kemudian, muncul para tentara pasukan yang dibawa Maslow dan Mika untuk menyelamatkan Raizo. Raizo ternyata telah menunggu mereka. Mika kemudian melepaskan ikatan Raizo. Terjadi pertempuran antara pasukan militer melawan para ninja. Para ninja terlihat mampu mengatasi ancaman dari para tentara yang menyerang. Lalu Takeshi memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada Raizo dengan dua pedangnya siap bertarung. Takeshi menyuruh 4 rekannya menyerang Raizo, namun terlihat Raizo sanggup menumbangkan mereka satu persatu. Kemudian giliran Takeshi melawan Raizo. Mereka berdua bertarung di antara kobaran api. Raizo mengingat bahwa yang mengeksekusi Kiriko adalah Takeshi. Raizo terlihat marah dan menyerang Takeshi hingga tak berdaya. Akhirnya ia pun tewas di tangan Raizo. Kemudian Raizo berjalan mendekati Ozuno. Dan akhirnya Raizo pun bisa berhadapan langsung dengan Ozuno. Ozuno terlihat mampu menghilang di dalam gelap dan menyerang Raizo dari arah yang tidak diketahui Raizo. Ia mengambil sebuah pedang dan mencoba untuk melawan Ozuno. Terjadi pertarungan ninja yang sangat brutal antara mereka. Meskipun penuh dengan luka, Raizo berhasil berusaha untuk terus berjuang. Di saat Raizo akan menyerang, Ozuno kembali mampu menghilang di dalam gelap dan dengan kecepatan ninja miliknya, Ozuno mampu menjatuhkan Raizo. Di saat Ozuno akan menusuk Raizo, Mika menembaknya dari belakang. Raizo menyuruh Mika untuk lari, namun terlambat. Ozuno terlihat menghilang dan muncul dari belakang Mika. Dengan mudahnya Ozuno menusuk Mika tepat di jantungnya. Melihat Mika tumbang, kali ini Raizo dan kecepatan ninjanya mampu menghilang di dalam gelap dan menyerang Ozuno secara bertubi-tubi. Sampai-sampai lengan Ozuno terputus. Ozuno yang tak berdaya kemudian langsung dieksekusi oleh Raizo. Lalu Raizo yang mendengar detak jantung Mika membopong Mika keluar dan mengatakan kepada Maslow bahwa Mika baik-baik saja. Ternyata Mika memiliki jantung yang berada di sebelah kanan dadanya. Mika akhirnya bisa siuman. Di siang harinya, di tempat persembunyian klan Ozuno, Raizo terlihat sendirian di markas Ozuno. Raizo melihat ke arah tembok yang dulu dinaiki oleh Kiriko untuk kabur. Raizo kemudian mengikuti jejak Kiriko, memanjat tembok itu. Di atas tembok, Raizo melihat pemandangan yang sangat indah. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi, Raizo akhirnya bisa menghirup udara kehidupan yang sebenarnya seperti yang Kiriko janjikan dahulu. Dan film ini pun tamat. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye.